Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah rabbil alamin. Para muhibbin ikhwan semua di mana saja berada, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dijaga oleh Allah dari sifat-sifat ria dan lain sebagainya, dari ujub takabur. Mudah-mudahan asbab atau sebab kita mengaji ilmu Allah, tolab ilmu Allah, kita yang pertama satu mendapatkan magfirahnya Allah, yang kedua diluaskan milik rezeki kita, terakhir kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masih saya akan menjelaskan lanjutan kemarin masalah suami istri atau masalah apa? Keluarga sakinah mawadah warahmah. Keluarga yang bahagia di dunia wal akhirah. Itu cetakan produksinya harus sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini harus ada di satu pihak yang paling utama, yaitu imamnya keluarga adalah sang suami. Ketika suami memimpin istri dan keluarganya, dia mampu mengendalikan anak istrinya dari luaran, yaitu dari gangguan, dari jangkauan syaitan, dari jangkauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cara produksinya bagaimana? Yang pertama, sesuai Rasulullah, ibda binafsi. Kita harus diawali dengan diri kita sendiri. Nah, ada banyak wanita-wanita atau istri-istri yang solehah, yang masuk surga, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia di dunia sudah disetampal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waliyatin waliyah, kekasih-kekasih Allah, bukan wali saja. Jadi kekasih-kekasih Allah itu bukan misalnya dari golongan laki-laki saja, tetapi ada golongan wanita yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ada. Mari kita lihat kriteria wanita-wanita solehah ini, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk taat kepada suaminya. Di antaranya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih, kalau bisa ada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri di rumah, istri di rumah tinggal bersama anak, tidak keluar rumah tanpa izin. Keluar rumah pun misalnya ada kepentingan, 3 hari berturut-turut tidak keluar rumah tanpa ada kepentingan, cicing di jero imah, kurang tema, ibadah, berdoa dan lain sebagainya, 3 hari berturut-turut, Allah menjadikan itu wanita adalah wanita istimewa. Dia mendapatkan gelar adalah wanita wali. Amin ya rabbal alamin. Bisa enggak? Itu istimewa banget itu. Tetapi kenyataannya apa? 1001 adanya. Sebab almar'atus solihah kal ghurabil aqsam. Wanita soleh itu seperti jarangnya, tidak adanya, langkanya, bahkan diibaratkan itu kal ghurabil aqsam, seperti burung gagak yang putih bulunya. Nggak ada kan, jarang nggak ada burung gagak putih bulunya. Ada satu, cuma 2, tapi langka. Makanya ketika wanita solehah istimewa ini sudah dirindukan oleh sorga, dirindukan nanti bertemu bersama suaminya di sorga berbarengan,
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, satu persyaratannya wanita soleh itu adalah atiullaha wa atiur rasul wa ati'u imaminya, mengikuti atau taat kepada imamnya. Imamnya itu siapa wanita? Di dalam rumah tangga adalah suami. Ini sang imam adil bijaksana memproduksi anak dan istrinya itu terlihat terbukti bijaksana. Nah ini bisa melaksanakan taatnya oleh karena suaminya taat kepada Allah dan Rasul yang menjalankan sesuai aturan-aturan. Itu diantaranya wanita yang solehah. Ada lagi cerita wanita yang solehah itu digemari berbagai, di dunia saja digemari orang-orang yang solehah juga. Jadi seperti Robiatul Adawiyah itu adalah wanita wali yang dia di mana kesolehannya tidak pernah memikirkan dunia, hidupnya selalu memikirkan tentang akhirat. Satu ketika dia dilamar oleh seseorang pemuda yang namanya Abu Sufyan As-Sauri. Nah itu dia berkata, silahkan melamar saya, tetapi jawab dulu pertanyaan saya. Yang pertama, wahai Abu Sufyan, apakah aku ketika aku meninggal, lalu aku masuk alam kubur atau alam barzakh, apakah aku nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir tentang kehidupan saya? Itu tercengang dengan jawaban itu. Terus apakah saya itu nanti bertemu enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya masuk surga apa enggak? Ini pertanyaan wanita solehah itu jauh dari kriteria wanita-wanita zaman sekarang. Intinya minimal ketika kita mempunyai istri, untuk dijadikan istri soleh itu yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban sebagai suami, yaitu memenuhi nafkah lahir dan batin dan bisa mengerti masing-masing kedua belah pihak, saling memaklumi. Jangan asal ini aja, yang penting mah gua mah tidur bareng, mau kemana kayak mau kemana. Ini masalahnya ini. Jayus itu orang yang seperti kaum jahiliyah, yang penting giliran tidur ada, pokoknya mah, atau gimana lah, atau yang penting giliran minta duit ada. Ini masalahnya. Jadi kesimpulannya, wanita soleh itu wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika wanita soleh memasuki surga, diceritakan bidadari-bidadari surga itu wanita tercantik, wanita yang paling cantik. Tidak ada bandingan wanita-wanita di dunia ini cantiknya seperti bidadari. Seperti misalnya, pokoknya yang tercantik di dunia itu tidak bisa membandingkan bidadari-bidadari tinggal di surga. Tetapi kata Rasulullah SAW, bidadari akan terkalahkan kecantikannya, keayuannya, keindahannya, berbagai sempurnanya ketika dibandingkan dengan wanita solehah. Wanita solehah masuk surga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat istimewa, melebihi daripada bidadari. Nah, makanya kalau untuk dijadikan wanita soleh di surga, silahkan yang pertama kita taat kepada suami, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, melakukan hak-haknya istri sebagai istri terhadap suami. Ya, pokoknya intinya ketika kita jadi istri yang baik, jangan neko-neko macem-macem. Kadang-kadang kan keinginan banyak, pembuktiannya belum sampai. Ini yang kadang-kadang bisa ribut di rumah tangga. Pengen anu, tapi nggak sampai, ujung-ujungnya mah ribut gitu. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa istimewanya ahli sorga bukannya bidadari, tetapi ahli sorga yang paling istimewa adalah wanita solehah.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan istri-istri yang solehah, yang bisa diajak ibadah, yang bisa mengajak kita untuk ibadah, yang bisa bersama-sama di dunia wal akhirah. Di dunia kita bareng sama anak istri, di akhirat masuk surga juga bareng keluarga. Itu yang paling indah hidup. Sebab bukan sedikit banyak ketika di dunia bareng, di akhiratnya memang gak ketemu. Kenapa? Sebab itulah produksinya gagal, produksi gagal. Jadi kalau memproduksi gagal nggak masuk pasaran, paling di pinggiran, jadi KW reject dan lain sebagainya. Makanya wanita jangan sampai jadi KW reject, yuk jadi KW 1, jadi wanita yang baik, jadi wanita yang solehah, biar istimewa di surga. Ningkring nungguin suami, bang aku sudah duluan. Oh bidadari banget nggak sudah dengar, ditengok lagi tuh sama istri kita. Lihatin istri kita aja. Kenapa? Bidadari cantik, lebih kecantikannya, kehebatannya, keindahannya daripada bidadari. Kalau istri kita bersama kita masuk surga. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan membahas wanita-wanita yang harus melaksanakan haknya sebagai istri kepada suami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kaum hawa atau umumnya bagi kita semua, yaitu suami-suami yang bijaksana, adil, bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.